Terima kasih diaturkan. Semoga kita semua mendapatkan barokah dan manfaat dari bacaan tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, yakni Mawa'idul Husna dari panjenenganipun Kiai Haji Zulfa Mustafa. Sebelum itu, hadirin dimohon untuk merapat atau dirapatkan barisan. Yang sedianya prakata panitia saya tukar menjadi Mawa'idul Husna dari Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kepada panjenenganipun Kiai Haji Zulfa Mustafa dihaturkan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa ashraqa alladhina nahadu ma'ahum birif'atil makanah wa anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wat-tarra. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah, amin, wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-ladunniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatasy syuhud, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus keluarga besar Al-Maghfurlah sahibul haul, cucu, buyut, keturunan dari Mbah Sakaruddin bin Mbah Soleh Semendi. Wabil khususil khusus Gus Misbah, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, masyarakat, para muhibbin yang hadir pada pagi hari ini. Semoga insyaallah kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mubarak ini alhamdulillah saya dapat silaturahim
ke Kebon Candi dalam haul Mbah Sakaruddin bin Mbah Soleh Semendi, seorang ulama yang menurunkan ulama-ulama di Pasuruan. Yang masyhur beliau ini, kemudian cucu-cucunya adalah para kiai yang memiliki pesantren-pesantren di Pasuruan dan sekitarnya. Atas nama pengurus PBNU, pastinya saya merasa bergembira bisa silaturahim di sini bersama Bapak Ibu sekalian, panjenengan sami hadir di acara haulnya seorang wali. Karena memang Bapak Ibu hadirin, ada 3 yang menurut saya harus kita cintai. Yang pertama, kita itu harus mencintai dan bangga menjadi orang Indonesia. Yang kedua, kita ini harus bangga dan cinta dengan Nahdlatul Ulama. Dan ketiga, pastinya kita harus cinta dan bangga menjadi santrinya para ulama. Jadi 3 ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat, karena saya harus membagi waktu saya jam 12:04 atau jam 11:45 saya harus terbang ke Batam, Kepulauan Riau. Jadi saya harus duluan bicara walaupun sebentar. Yang pertama saya ingin sampaikan kenapa kita harus cinta pada Indonesia, karena memang negeri kita ini dianugerahi Allah Subhanahu wa taala negeri yang aminah mutmainnah, negeri yang aman damai. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan demikian? Kita ini aman damai, tapi juga pada sisi lain Indonesia ini diberkahi Allah dengan banyaknya orang soleh, ulama, dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala masyarakat yang perilaku dan akhlaknya sae. Indonesia ini. Beberapa waktu lalu saya ke Mekah, ketemu sama seseorang pada saat menunggu lempar jumrah di Mina. Piyambake niku pun sepuh, kira-kira umurnya 60. Dia di samping saya sebagai orang timur nggih sarungan ngaten niki menegur beliau, "Assalamualaikum." Yang Mbak jawab, "Waalaikumsalam." Beliau pakai gamis yang ada tudungnya. Niku gamis biasanya yang memakai tiang Maroko, tiang Aljazair, tiang Tunisia, tiang Mauritania, pokoknya Afrika Barat lah. Kalau kinten tiang Maroko, kalau sanjang Maghribi anta, Bapak ini orang Maroko? Dia bilang, "La, bukan." Tunisi, Bapak orang Tunisia? Dia bilang, "La, bukan." Aljazairi, panjenengan tiang Aljazair? La, bukan. Sambil bercanda piyambake niku nggujengi kula. Terus sebut. Kula nyerah. Piyambake sanjang, "Ana Saudi." Saya ini orang Saudi, lakin walidi wa ajdadi kana min Uzbek. Tapi bapak kula, simbah kula asalnya dari Uzbekistan. Jenengan pirsa Uzbek, pirsa. Tahu Uzbekistan? Uzbekistan itu Gresik ngulon terus ngalor. Uzbek. Tempatnya Imam Bukhari dilahirkan. Bukhara. Tempatnya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi temrikon. Dia langsung menegur saya, dia bilang, "Andunisi. Anda orang Indonesia ya?" "Aywa, Andunisi," kata. Nah, kalau sarungan langsung paham, Indonesia kan sarungan kata nih. "Jakarta," dia bilang, "Anda orang Jakarta?" "Aywa,
Jakarta asimatul bilad. Saya dari Jakarta, ibu kota negara. Kata dia, ana ruh Jakarta marrah. Saya pernah ke Jakarta sekali. Ana ruh puncak. Saya sudah pernah ke puncak. Tahu puncak juga Bapak ini. Ana ruh Bandung. Saya sudah ke Bandung. Apa katanya? Ana walau zurtu marrah Andunisi. Saya walaupun baru sekali ke Indonesia, kata dia, saya kagum dengan orang Indonesia, li'annahum dzu khuluqin, karena orang Indonesia itu kata dia akhlaknya sae-sae. Masya Allah. Alhamdulillah. Orang Indonesia akhlaknya top. Saya ketika dipuji orang Indonesia akhlaknya bagus niku, niki hidung saya maju 2 cm. Tapi saya bilang, orang Indonesia itu Tuan, mohon maaf, walaupun akhlaknya bagus, biasanya ilmunya kalah sama orang Arab katanya. Loh, kata dia tidak masalah. Orang hidup itu katanya, dia akan dihargai oleh orang itu bukan semata-mata karena ilmu, bukan semata-mata karena ibadah, tapi orang lain akan menghargai karena akhlaknya yang indah. Lah kalau tiang Indonesia ini ngapunten, kalau masalah ilmu jujur sama orang Arab secara umum kalah. Kalau tiang Arab niku lahir di Arab, dari kecil sudah jago-jago. Saya ten Masjid Nabawi niku kula kepanggil arealit niku umur 7 tahun rata-rata pun hafal Quran 5 juz. Umur 12 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Yang saya kagum ini bukan hanya masalah mereka hafal Quran, itu yang saya lebih kagum anak kecil-kecil di Arab itu, segini nih 7 tahun 6 tahun, subhanallah, bahasa Arabnya fasih-fasih Pak. Bahasa Arabnya fasih-fasih. Lah kalau orang Indonesia ini nggih nek mboten mlebet madrasah nggih bahasa Arabnya pas-pasan. Leres apa mboten? Ya. Wong kalau kita pergi haji umroh keluar dari masjid, yang bapak-bapak ditawari sorban, ibu-ibu ditawari kudungan. Kata orang Arab, haji, hajja, khomsa real. Ditelok tangannya kok ngene 5 ya. Mau ditawar 2 real, bingung bahasa Arab 2 real ku apa? Ingat sembahyang subuh, wan rakaataini. Maksudnya 2 real tapi bilangnya rakaataini. Jare sing dagang la. Salasa rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nek gelem 3 real tapi bilangnya salasa rakaat. Nah, kita ini kalau bab ilmu memang ya mungkin kalah, tapi tadi yang ngomong orang Saudi sendiri, mereka kagum dengan kita ini orang Indonesia karena kita alhamdulillah dianugerahi akhlakul karimah, akhlaknya saya yang Indonesia. Rupanya omongan Bapak niki, tiang Arab niki, malam hari itu juga dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ngobrol berdua ngoten niki. Nggih lesehan kados panjenengan di bawah ngoten niku. Sambil ngobrol tiba-tiba lewat orang Indonesia. Jamaah haji, sarungan, pakai baju batik hijau. Nanti belakangan saya tahu kalau yang bersangkutan ini orang NU. Karena batik hijau ada capnya di belakang Nahdlatul Ulama. Liwat niku Masya Allah sopannya luar biasa. Sambil ngaten dikit, amit sewu. Kata saya monggo. Begitu lewat orang Arab Saudi tadi itu yang muji orang Indonesia katanya akhlaknya bagus-bagus, langsung bilang, "Syuh, hadza khuluqul Indonesi." Tuh, lihat bagaimana indahnya akhlak orang Indonesia. Begitu lewat saya lihat capnya niku KBIHNU Jepara. Kata saya, alhamdulillah yang lewat NU yang bener ini. NU yang akhlaknya alhamdulillah saya. Tapi insya Allah dari yang NU semuanya akhlaknya saya. Leres sama betul? Iya, nggih. Nah itu. Tidak lama lewat orang Arab.
Saya masih ngobrol berdua ini. Pakai gamis, masih muda. Tidak pakai amit sewu seperti tadi itu. Langsung lewat. Bek, berdiri gitu. Orang Arab tadi langsung begini. Hada khuluqus Saudi. Itu lihat akhlaknya orang kampung saya. Ini yang bilang bukan saya, yang ngomong orang Saudi. Jadi orang Indonesia ini Masya Allah harus bersyukur. Ditakdirkan Allah, ternyata kita ini kok ya walaupun seperti ini modelnya, irungnya ora pati bangir, betul? Tapi alhamdulillah akhlaknya bagus. Kita juga harus mencintai Indonesia yang kedua karena tadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Indonesia ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala organisasi yang luar biasa namanya Nahdlatul Ulama. Saya harus sampaikan pada kesempatan ini bagaimana kita harus bersyukur Indonesia yang indah tadi, akhlaknya, masyarakatnya luar biasa, dikasih Allah aman, ditakdirkan oleh Allah diberi organisasi yang luar biasa namanya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Bapak Ibu para rawuh, kalau bukan Nahdlatul Ulama mungkin wajah Indonesia ini tidak seperti sekarang yang masyarakatnya secara umum soleh-soleh. Amin. Allahumma. Nah ini kan rata-rata nih dari wajahnya kelihatan masyarakatnya soleh-soleh nggih. Kelihatan dari wajahnya rata-rata Al-Quran di luar kepala semua nih. Kepala di mana, Quran di mana. Nah, tapi bukan hanya itu. Nahdlatul Ulama lah yang mewarnai Indonesia menjadi negeri yang corak keagamaannya adalah corak keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga kemudian mereka memiliki sikap yang terkenal yang namanya tawassut, tawazun, i'tidal dan tasamuh. Tiangnya mboten seneng ribut. Orang Indonesia itu terkenal cinta damai. Tiang Pasuruan, kula ajeng tanglet panjenengan, rata-rata cinta damai apa cinta ribut, Pak? Seneng damai napa ribut? Damai napa ribut? Jenengan naik motor tidak bawa SIM, di jalan diberhentikan oleh Polantas, kira-kira seneng damai napa ribut? Damai ae Pak, ngoten nggih. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nggih damai. Orang Indonesia seneng damai, karo polisi ae senenge damai. Lah ini Pak, ibu-ibu, ini saya lihat setelah saya keliling alhamdulillah. PBNU ini perjuangan besar Nahdlatul Ulama kata Gus Yahya sekarang. Memang PBNU itu artinya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi PBNU juga menurut Ketua Umum PBNU Gus Yahya sekarang memiliki perjuangan yang besar. Perjuangannya apa? Merawat jagat dan membangun peradaban. Kula niki kali Gus Yahya kali pengurus-pengurus PBNU, Masya Allah, tiap hari, tiap bulan itu muter keliling dunia, bukan saja keliling Indonesia, keliling dunia, itu ingin menjelaskan bagaimana jagat harus dirawat, bumi harus dirawat, bagaimana peradaban bumi juga harus dirawat. Jadi bumi dirawat itu maksudnya bukan saja sawahnya dirawat supaya tidak rusak, hutannya dirawat supaya tidak rusak, lautnya dirawat supaya tidak rusak, tapi juga peradaban manusia yang ada di atasnya harus dirawat sehingga manusianya hidup harus penuh rahmat dan cinta kasih dan juga penuh dengan keadilan kesetaraan. Kula nu keliling, Gus Yahya keliling. Insya Allah nanti akan diadakan muktamar fikih peradaban. Belum 1 bulan, nembe 3 minggu kirang, kula nembe wangsul dari Afghanistan. Sebelumnya dari Amerika, Kanada, Qatar. Melihat bagaimana majunya NU di luar negeri. Alhamdulillah kula ajeng ceria sekali jenengan. NU ini besar bukan hanya di Pasuruan. No, kalau di Pasuruan NU besar yang sudah dari dulu.
Betul apa betul? Nggih. Tapi Masya Allah NU ini sekarang besar di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Korea. Kalau pengawasan NU ten Korea, niku ten stadion. Jamaahnya tidak banyak, hanya 3.000 orang. NU semua itu Pak, yang di Korea. Ya memang rata-rata sebagian pelajar, sebagian pekerja. Nah, tiang NU niku ten Korea setiap bulan bisa mengumpulkan dana 500 juta. Bangun masjid-masjid di Korea, nyumbang NU yang ada di Indonesia, itu NU di Korea. Di Jepang, di Eropa, NU membangun Islamic Center, beli masjid, besar NU. Lah, setiap kali orang dijelaskan tentang NU, termasuk kemarin yang terbaru dari Amerika dan dari Afghanistan, mereka semua kagum tentang NU. Kok bisa ada organisasi anggotanya lebih dari 100 juta? Loh, NU niki anggotanya langkung lebih dari 100 juta. Itu tidak menghitung yang sudah meninggal. Sebab NU niku walaupun sudah meninggal kados banser ngaten niki, andai kata nanti panjenengan sami sudah meninggal, tidak Buku cerita. Suatu hari ada dua sahabat. Setiap hari terbang bersama-sama, hinggap di dahan dan bermain bersama-sama. Ayo Nuri, kita segera gunakan lagi paruh kita. Tapi ingat, harus semangat. Semua, udah gak sabar ya? Misi harian akan dikirim ke kamu sekarang. Oh, aku pernah dengar katanya piramid Indonesia yang paling besar dan paling tua daripada piramid Mesir dan piramid Maya. Gitu ya kan? Rumus perhitungan secara diagonal persegi panjang akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Berarti aku tidak boleh memukul lebih jauh dari 8,5. Apa benar ini jalannya? Bener sih, tapi... Awas! Rem! Awas! Aku memilih ini lagi karena kata pohon besar ini tuh bagus banget buat kecerdasan. Nawawi Al-Bantani. Saya bawa tadi, saya beri hadiah dan mriki setunggal kangge saya mriki. Kitab niku namine Tuhfatul Qasi Waddani bi tarjamati Syekh Nawawi Al-Bantani.
menjelaskan tentang biografinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani masyhur, nggih. Semua santri pasti ngaji kitabnya Syekh Nawawi. Safinah, Takrib, Fathul Majid, Nasoihul Ibad, itu kitab Syekh Nawawi. Yang paling gede Tafsir Munir, yang juga dibaca Tausyeh, dan juga yang lain-lain. Kalau tulis niki biografinya Syekh Nawawi karena saya merasa harus menulis simbah kula niku adik kandungnya Syekh Nawawi dari Banten. Makanya ibu saya dari Banten, kakek saya dari Banten, saya tulis. Tapi ketika saya menjelaskan tentang Syekh Nawawi, saya jelaskan tentang indahnya NU. Kenapa saya jelaskan tentang indahnya NU? Karena memang Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU, Syekhona Khalil, juga pendiri NU, adalah santrinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka saya katakan santri ini Mbah Syekh Nawawi niku tiang alim semua dari Jawa. Syekhus syuyukhi lil adidil qurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama fattarmasiyu wal khalilu dzul athar wa asnawiyu man bihi jullu atabar. Syekh Nawawi adalah maha guru lil adidil qurama, bagi ulama-ulama besar Indonesia pada masa itu. Fattar Masiyu diantaranya Syekh Mahfud Termas, wal Khalilu, dan juga Syekhona Khalil Bangkalan. Termasuk muridnya Syekh Nawawi adalah penulis kitab Minhajul Abidin yang disyarahi beliau Sirajut Talibin Syekh Ihsan Jampes. Saya sebut dalam nazam itu. Wa syarraha minhajal abidina ihsanu jampesil khiyaru fina. Baru pendiri NU, termasuk pendiri Muhammadiyah niku santrine Syekh Nawawi. Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahdhatun bihasyimin qad istahar. Muhammadiyah itu didirikan oleh muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Bidahlana Kyai Ahmad Dahlan. Kyai Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Jangan seperti ada orang Madura punya anak, dia bilang begitu tamat SMA, Bu, Pak, saya mau kuliah di Jawa. Wes, kamu boleh kuliah asal jangan di kampus Muhammadiyah. Rupanya anaknya kuliahnya di kampus Ahmad Dahlan di Jogja. Begitu pulang, Bu, Pak, alhamdulillah saya dapat kampus namanya kampus Ahmad Dahlan. Wes ora apa-apa, sing penting ojo kampus Muhammadiyah. Padahal Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Ini rahasia, ini cerita orang Madura, Pak. Ya, Ahmad Dahlan itu santrinya Syekh Nawawi. Wa nahdhatun bi hasyimin qad istahar, termasuk Nahdlatul Ulama didirikan oleh santrinya Syekh Nawawi, namanya Bi Hasyimin Kiai Haji Hashim Asy'ari. Abdul Wahhabi wa akhuhu Bishri sabatatun murunatun wa dhahari, termasuk nanti dilanjutkan oleh santri-santri beliau lagi NU ini oleh Ki Abdul Wahhab Hasbullah wa akhuhu Bishri, dan saudara iparnya yakni Kiai Bishri Sansuri. Lah ini NU didirikan oleh para ulama dengan ajaran yang begitu indah. Ajarannya apa? Yang tadi saya katakan, satu, anti kekerasan dan penuh toleran. Kenapa bisa anti kekerasan dan penuh toleran? Tidak gampang ribut. Bapak-bapak, kula niku saking Pakistan, saking Afghanistan. Itu lihat orang sana niku kaku, Pak. Termasuk di beberapa negeri di Mesir, niku beda pandangan politik
atau pandangan keagamaan, masjid niku bisa dibom. Alhamdulillah Indonesia tidak. Apakah ada orang NU yang merusak Masjid Muhammadiyah? Ada apa tidak? Tidak ada. Apakah ada orang NU yang merusak Masjid Syiah? Ada apa tidak? Tidak. Karena apa? Karena memang biarkanlah itu satu paham. Termasuk apakah ada orang NU yang merusak rumah ibadahnya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha? Ada apa tidak? Tidak. Kita diajarkan wis kalau yang namanya iman itu anugerah. Betul apa tidak? Allah yang menyebabkan, Allah yang menghendaki manusia diciptakan itu memang beragam. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Walau syaa rabbuka, andai kata Allah menghendaki, hai Nabi Muhammad, la ja'alan nasa ummatan wahidah, Allah pasti menciptakan manusia ummatan wahidah, satu model. Kalau perlu Islam semua, tidak perlu ada Kristen, tidak perlu ada Hindu, tidak perlu ada Buddha, tidak perlu ada Konghucu. Islamnya kalau perlu NU semua, tidak perlu ada Muhammadiyah, tidak perlu ada Persis, tidak perlu ada Al-Wasliyah, tidak perlu ada Syiah. Tapi tidak, Allah menciptakan makhluknya wala yazaluna mukhtalifin, ternyata berbeda-beda. Kalau panjenengan ke Padang, saya sudah keliling Sumatera Barat. Sumatera Barat di kota memang mayoritas Muhammadiyah, walaupun di kampung banyak yang NU. Saya sudah keliling Sulawesi. Sulawesi organisasi lokalnya namanya Al Khairat. Walaupun amaliyahnya mirip NU, kadang-kadang di Sulawesi ya pengurus Al Khairat, pengurus NU. Saya sudah keliling NTB. Temriko ya organisasi lokalnya namanya Nahdlatul Wathon, tapi juga NU besar. Tapi kalau di Jawa, terutama Jawa Timur, NU mayoritas. Betul apa betul? NU mayoritas. Saking kuatnya NU, Masya Allah, temriki gubernur NU. Leres nggih? Nggih. Bupati ini NU napa mboten? NU. Wali kotane Gusipul NU. Ten pasar Kebon Candi copete. Kadang-kadang ya copete nggih NU. Lah, ini saudara-saudara hadirin. Lah makanya ulama NU itu ngerti begini, paham bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah, mereka makanya toleran. Lah, saya berangkat ke Afghanistan, ke Pakistan, saya ceritakan tentang NU, termasuk tentang Amerika itu. Lah, tiang mereka kagum. Kok ada organisasi umurnya hampir 100 tahun? NU ini mangke insya Allah bulan Februari umurnya 100 tahun. Kalau pakai hitungan kalender Hijriah. Anggotanya bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Mereka tanya, kenapa bisa begitu? Saya jawab, pertama karena ajarannya yang tawasud, tawazun, iktidal, tasamuh niku, orangnya toleran, orangnya adil, orang-orangnya itu NU itu diajari untuk kemudian juga tasamuh. Kemudian juga NU saya katakan terhadap budaya menerima, Pak. Itu yang saya cerita kemana-mana. Kalau orang kaku, kados Wahabi niku kaku, paham keagamaane. Sholawatan itu yang tidak boleh kecuali kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti yang NU bebas, lagune sampean pakai dangdut ya boleh. Ya Rasulullah salamun alaik teroret. Niku dangdut apa mboten? Coba diulangi. Ya Rasulullah salamun alaik teroret. Niku dangdut. Nanti yang ini boleh, Pak.
Lah tiyang Sunda selawatane Sunda. Lah bahkan ketika saya ke Cina, tiyang Cina niku adane mawon Mandarin, Pak. Apalagi selawatane lagune nggih lagu wong Fei Hung. Kula ten Cina. Sembayang Jumat di masjid di daerah namanya Lancu. Niku ingkang sembayang hampir 100.000 orang. Di Cina, kenapa orang sholat Jumat sampai 100.000? Karena sholat Jumat dipusatkan di Masjid Jami Kota. Semua sholat Jumat ke kota. Kampung-kampung mboten damel Jumatan. Jadi besar sekali jalan ditutup. Lalu pas adzan niku Mandarin, kula kaget. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Saya mau ketawa takut kualat. Kula batin, lagi wong Cina ki pasti nek pas malam Jumat maca berjanji asraqol, lagunya lagu Jet Li wong Fei Hung. Begitu berdiri, ya Nabi salam alaik plung plung plung. Ya Rasul salam alaik plung plung plung. Nah, ini kalau orang NU melihat begini ulamanya, mereka bilang tidak masalah. Itu hanya lagu, yang penting isinya sholawat. Nggih napa nggih? Betul apa tidak? Nah, ini kalau bukan orang yang ilmunya luas nggak bisa, Pak. Ya kalau orang-orang Wahabi tidak mau ya monggo, tapi jangan pernah menyalahkan kita-kita yang membolehkan. Kenapa? Karena kita juga punya maraji, punya dalil yang kita pegang. Lah, kenapa NU begitu besar sampai sekarang? Sudah 100 tahun anggotanya bertambah. Bahkan saat saya di Amerika, ada imam besar Amerika di New York namanya Syekh Drameh, asalipun dari Afrika. Ketika saya paparan menjelaskan tentang Nahdlatul Ulama, dia langsung bilang begini, Kiai tolong catat, sekarang NU mendapat 2 tambahan anggota, saya dan istri saya, tolong dicatat. Terus tiang Afrika yang tinggal di Amerika sudah lahir di sana, saking senengnya sama Nahdlatul Ulama, saat itu di konjen langsung mengatakan kulo melebet NU. Lah kalau orang Amerika yang asalnya Afrika mawon dengan ajaran NU seneng, langsung menyatakan masuk NU. Lah kalau jenengan tiang Pasuruan yang dekat sama masyayikh NU tidak masuk NU kebangetan. Nggih napa nggih? Tidak khidmah sama NU kebangetan. Nggih napa nggih? Nah, ini NU. Pertanyaannya sekarang, waktu saya tidak cukup banyak. Kenapa kok NU 100 tahun anggotanya bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah? Jawabannya karena NU itu didoakan dari sebelum pendiriannya sampai sekarang, yang merawat adalah para wali dan ulama. Ya termasuk Mbah Sakarudin niki, termasuk Mbah Soleh Semendi yang menurunkan nanti ulama-ulama besar itu di Mojo Agung dan lain sebagainya, sehingga pondok seperti Sidogiri dan lain sebagainya kemudian bernasabah Mbah Soleh ini. Nah, sama seperti Nahdlatul Ulama, semua ulama yang ada di Jawa pada masa itu, kenapa langsung senang sama NU? Karena NU ini sudah terbukti oleh sejarah yang mencatat, yang merawat maksud saya adalah para wali dan para ulama. Nah, sebelum saya pamit, saya ingin sampaikan satu syair. Niki kula buat sambil perjalanan ke sini, dari kemarin kula dari Cipasung Tasik. Bagaimana kita harus mencintai NU kalau kita ingin anak-anak kita insya Allah dados anak yang soleh. Allahumma amin.
Idza syi'ta an tahya sa'idan mubaraka binahdatina ahbib wa rabbuka manihu famanhajuha adlun wa wastun wa rahmatun maqasiduha linnasi yusrun wa samihu fa'aymin biha tab'an wa nasran azizaha fa'aishuka mawfurun wa irquka salihu fahasbuka in ta'jab ilaiha makarima tawallat taqiyu wal kiramu wa tafrahu. Idza syi'ta an tahya sa'idan mubaraka, kalau Anda ingin hidup sa'idan mulia, mubaraka dan diberkahi Allah, binahdatina ahbib, cintailah Nahdlatul Ulama, wa rabbuka manihu, maka niscaya Allah akan memberikan pemberian yang besar kepada Anda. Famanhajuha adlun, sebab NU ini berdiri atas manhaj yang mengajarkan keadilan, wa wastun dan moderat, wa rahmatun dan mengajarkan juga ajaran yang penuh kasih sayang. Maqasiduha linnasi yusrun wasamihu, semua yang dilakukan NU adalah untuk membangun kemudahan bagi umatnya, kemudahan kebahagiaan bagi umatnya di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Fa'aimin biha taba'an wa nasran azizaha. Ayo kita semua ketika hidup ini bersama-sama semoga mendapat keberkahan menjadi penolong dan anggota NU. Penolong dan anggota NU. Kenapa? Fa'aishuka maufurun. Insyaallah jenengan dados pengurus NU, jadi muhibbin pecinta NU, hidupnya akan diberikan keluasan rizki oleh Allah. Amin. Wa irquka salihu, dan anak keturunan kita dijadikan anak yang soleh. Kenapa demikian? Fahasbuka in ta'jab ilaiha makarima. Cukuplah Anda kagum kepada mulianya organisasi NU ini, yang 100 tahun anggotanya semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Kenapa NU menjadi organisasi terbesar di dunia? Ternyata kata saya, tawallat taqiyu, karena NU ini dijaga oleh orang-orang soleh, wal kiramu, dan ulama yang mulia-mulia, para wali-wali niki, baik yang masih hidup maupun yang sudah diholi, termasuk Mbah Sakarudin dan Mbah Soleh Semendini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya harus langsung ke bandara, doakan moga-moga saya lancar menuju kota Batam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.